Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan anggota sebagai berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Bella Ananda, NIM 21080554012. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Amalia Syaputri, NIM 21080554066. Halo semuanya, perkenalkan, saya Tarisa Eka Duyanti Lailatul Rohma dengan NIM 21080554080. Kita sudah belajar tentang pandangan ekonomi dari kaum Siokratis dan kaum Siokratis merkantilisme. Maka sekarang dengan kelompok kami akan menyampaikan konsep pemikiran ekonomi klasik dari Adam Smith. Nah, penasaran gak sih konsep dari Adam Smith itu kayak gimana? John Adam Smith, atau yang biasa kita kenal Adam Smith, adalah ahli ekonomi klasik dan salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Adam Smith memiliki sebuah karya buku yang sangat terkenal, yaitu An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, yang diterbitkan pada tahun 1766. Pada buku ini menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa, serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Lingkup ekonomi klasik diperdebatkan oleh beberapa pakar, terutama pada periode 1830 hingga 1870-an, dan hingga keberlanjutannya ke ekonomi neoklasik. Istilah ekonomi klasik awalnya dicetuskan oleh Karl Marx sebagai merujuk pada ekonomi Ricardian atau arus ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo dan James Mill serta pendahulunya. Ekonomi klasik mencetuskan bahwa pasar lepas sama sekali akan mengatur dirinya sendiri bila tidak hadir campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutnya dengan metafora atau tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa hadir campur tangan dari luar. Tidak seperti ekonomi Keynes, ekonomi klasik menekankan pada pelaksanaan harga fleksibel baik dari segi upah ataupun benda atau barang. Penekanan pautannya terdapat pada hukum Say, yaitu penawaran menciptakan permintaan sendiri. Produksi agregat akan menghasilkan pendapatan yang cukup sebagai membiayai semua pengeluaran yang telah dihasilkan. Berbeda dengan Keynes yang mencetuskan bahwa mesti hadir penghematan, pengeluaran uang, atau pemakaian instrumen pembiayaan pautannya sebagai membiayai pengeluaran dan menutupi biaya produksi. Postulat panutannya yang ditekankan oleh ekonomi klasik adalah keseimbangan selang tabungan dan investasi, dengan asumsi bahwa suku bunga fleksibel akan selalu menjaga equilibrium. Materi yang kedua yaitu konsep pemikiran ekonomi klasik. Di dalam teori klasik ini terdapat dua konsep utama, yaitu pasar yang mengatur diri sendiri dan teori nilai dan distribusi. Konsep pertama adalah pasar yang mengatur diri sendiri. Jadi, di dalam pasar ini, individu-individu dalam pasar berperan sebagai penjual dan pembeli. Jika itu sudah terjadi, maka komoditas dan uang akan berputar dengan sendirinya dan pasar bebas telah terjadi. Dalam teori klasik ini, produsen akan mengalami ketakutan jika tidak adanya permintaan dalam pasar. Jika hal itu terjadi, mereka tidak akan bangkrut atau rugi, tetapi hanya akan mengalami penurunan pendapatan dan produktivitasnya. Hal tersebut jika terjadi, produsen bisa mengatasinya dengan memberikan penawaran barang lain yang mempunyai permintaan tinggi di dalam pasar agar bisa mengembalikan roda perekonomian mereka. Di dalam pasar tersebut terdapat yang namanya kegagalan pasar. Kegagalan pasar ini adalah di saat kapasitas sumber daya ada tetapi tidak bisa dimanfaatkan karena tidak adanya permintaan. Contohnya adalah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di dalam pasar bebas itu banyak tetapi masih saja terdapat pengangguran karena produsen boleh secara bebas memilih tenaga kerja yang akan diperkerjakan. Oleh karena itu,
Mereka memilih yang mempunyai kapasitas tinggi, sedangkan yang tidak dan upahnya bisa dibilang minimum akan tergeser dan akan menerima pengangguran. Konsep kedua adalah teori nilai dan distribusi. Terdapat 3 pengertian di dalamnya, yaitu yang pertama pembagian kerja dan pertukaran. Jadi, jika kita melakukan pembagian kerja, maka kita harus melakukan pertukaran agar barang yang kita tidak bisa hasilkan sendiri dapat kita konsumsi atau nikmati. Yang kedua, pembagian kerja dan harga. Jadi, suatu harga ditentukan dari jumlah tenaga kerja yang dikerjakan pada suatu proses produksi. Yang terakhir yaitu distribusi pendapatan, yaitu level upah pada tenaga kerja tergantung pada substansinya. Di dalam distribusi pendapatan ini terdapat pertarungan kelas sosial dalam mempertaruhkan manfaat dari tenaga kerja di dalam suatu proses produksi. Materi yang ketiga yaitu tahapan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini, Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama masa perburuan. Masa perburuan adalah masa di mana belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks. Kegiatan berburu hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompoknya dan tidak pernah ada transaksi dengan kelompok lain. Mereka masih sangat bergantung pada alam dan akan mencari tempat lain jika tempat tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua yaitu masa bercocok tanam dan beternak. Masa bercocok tanam dan beternak adalah masa di mana kebutuhan masyarakat mulai meningkat, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok di luar kelompok mereka. Oleh sebab itu, timbullah sistem jual-beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem barter, yaitu sistem jual-beli dengan cara menukar suatu barang dengan barang lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, masa perdagangan. Masa perdagangan adalah masa di mana setiap barang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Pada masa perdagangan ini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat adalah masa perindustrian. Masa perindustrian adalah masa di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Dalam materi keempat ada proses yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada 2 proses yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam teori ini. Di antaranya adalah yang pertama, proses pembagian kerja atau spesialisasi. Pembagian kerja merupakan permulaan pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Pembagian kerja tersebut tidak lepas dari faktor-faktor pendorong seperti meningkatnya keterampilan pekerja dan penemuan mesin yang hemat tenaga. Dan untuk yang kedua adalah proses pemupukan modal. Pemupukan modal merupakan proses yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan Adam Smith menekankan bahwa pemupukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Pemupukan modal menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Dan untuk materi yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan teori Adam Smith. Adapun kelebihannya adalah masyarakat atau rakyat bisa lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya, karena mereka dituntut untuk berproduksi jika ingin hidup dengan sejahtera. Kemudian distribusi dan produksi mereka lebih efisien karena tidak serumit itu jika dilakukan oleh pemerintah. Kelebihan lainnya adalah peningkatan pada perkembangan perekonomian rakyat. Sedangkan untuk sisi kelemahannya, dalam teori ini ada beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kedua, tidak bisa mensejahterakan para buruh atau tenaga kerja. Dan untuk yang ketiga, pemerataan pendapatan tidak bisa dilakukan. Serta yang terakhir adalah munculnya monopoli atau persaingan tidak sempurna. Tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.